Saudara, 11 dari 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran pada gelombang pertama telah tiba di Indonesia pada Selasa malam. Sementara 18 WNI sisanya masih dalam perjalanan. 11 WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama ini tiba dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines. Setibanya di Jakarta, ke-11 WNI ini akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Semestinya pada gelombang pertama ini ada 29 WNI yang dievakuasi dari Iran. Namun 18 WNI yang menggunakan maskapai Qatar penerbangannya tertunda imbas serangan rudal Iran ke Qatar. Halo Tita, menginap di sana semalam dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat. Proses evakuasi saya dari Qom ditujukan ke Tehran, dan di Tehran itu kita nginep 1 hari di gedung KBRI. Setelah itu jam 7 pagi kita berangkat ke Baku. Kita pertama berangkat ke perbatasan Iran Azerbaijan. Setelah itu kita ditujukan ke Baku. Di Baku kita di sana itu menginap selama sekitar 2 hari. Setelah itu kita diterbangkan ke Istanbul. Tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi. Namun karena terkena gangguan penerbangan karena mereka menggunakan maskapai Qatar Airways, penerbangan mereka dari Baku menuju Jakarta, menuju Doha sempat terganggu. Bahkan 2 pesawat yang mengangkut 18 orang saudara-saudara kita ini sempat dialihkan ke Jeddah, Arab Saudi selama beberapa jam. Evakuasi WNI diawali perjalanan darat dari Teheran, Iran ke Baku, Azerbaijan. 97 WNI diangkut menggunakan 4 bus menempuh 16 jam perjalanan. Menlu menyebut pemerintah hanya menggunakan jalur darat karena hampir seluruh penerbangan di Teheran ditutup. Pada gelombang pertama, saudara, ada 29 WNI yang diterbangkan ke Indonesia dari Baku, Azerbaijan. Mereka dibagi dalam 3 penerbangan komersial dan berangkat pada 23 Juni 2025. WNI dijadwalkan tiba di tanah air pada 24 Juni 2025. Kekhawatiran dirasakan keluarga WNI di tengah belum redanya konflik antara Iran dan Israel. Pihak keluarga berharap WNI yang ada di Iran segera dipulangkan ke tanah air dengan selamat. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait gencatan senjata antara Iran dan Israel bukan serta-merta menjadi pertanda berakhirnya konflik antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran membantah klaim kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udara sebelum pukul 4 pagi waktu setempat. Namun Israel justru meningkatkan serangannya tepat sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Belum adanya tanda-tanda meredanya konflik antara Iran dan Israel membuat pihak keluarga WNI di Iran khawatir. Salah satunya keluarga Sayyidah, mahasiswa S3 jurusan pendidikan Islam yang sedang menempuh pendidikan di Teheran, Iran. Sepupu Sayyidah di Tegal secara intensif berkomunikasi melalui panggilan video jelang kepulangan saudaranya. Sayyidah mengabarkan kini berada di salah satu hotel menunggu jadwal penerbangan dari Iran ke tanah air. Ia memastikan kondisinya dalam keadaan baik dan terjaga oleh pihak KBRI. Tadi barusan juga sudah video call, alhamdulillah Mbak Sayyidah di sana sekarang keadaannya berada di Azerbaijan, kota Baku, alhamdulillah sehat, tidak ada kekurangan apapun. Di rombongan ada katanya 97 orang, tapi masih menunggu gelombang kedua juga, kurang tahu karena yang diutamakan ada yang bayi, ada yang apa dulu. Kekhawatiran juga dirasakan Ibu Sayyidah, Mariamah, yang kini tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mariamah meminta pemerintah untuk segera memulangkan anaknya ke tanah air dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah sudah dievakuasi dan sekarang sudah ada dalam tahap evakuasi dan hanya sekarang ini tinggal menunggu keberangkatan untuk pulang ke Indonesia. Semoga cepat dikembalikan ke tanah air dengan sehat, dengan selamat, dan kami juga keluarga
mendoakan kepada beliau-beliau di sana juga sehat selamat, itu saja. Saidah lahir di Bogor, Jawa Barat. Sejak kecil, ia lebih banyak tinggal di pesantren dan jarang pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sudah lebih dari 4 tahun, Saidah tinggal di Iran, menempuh pendidikan S2 dan dilanjutkan S3. Tim Liputan Kompas TV.